Hai semua, aku Nabila Fitri. Aku dari jurusan Psikologi Islam, angkatan 24 Lokal C. Di video ini, aku bakal bahas beberapa hal yang terkait dalam psikologi sosial, yaitu ada atribusi sosial, pembentukan sikap, prososial, maksudku perilaku prososial, perilaku agresi, dan dinamika kelompok. 5 pembahasan itu, yang mana 5 pembahasan itu aku sebutkan contohnya dan aku kaitkan dengan teorinya. Oh, contoh itu merupakan teorinya ini, maksudnya seperti itulah ya. Oh, contoh itu adalah bentuk dari teorinya ini gitu. Jadi kayak biar lebih biar kita tuh lebih paham gitu. Kalau cuma teori aja kan kita nggak tergambarkan gimana kejadian itu terjadi gitu ya. Dan contoh-contoh itu aku dapatkan berdasarkan cerita-cerita teman aku, sepupu aku, dan ceritaku sendiri. Biar kita bisa lihat gimana teori-teori ini tuh beneran terjadi di kehidupan sehari-hari kita, begitu. Dan yuk kita langsung aja. Yang pertama adalah atribusi sosial. Atribusi sosial adalah proses yang kita lakukan untuk mencari penyebab dari perilaku orang lain sehingga mendapatkan pengetahuan mengenai karakteristik stabil dari orang tersebut. Kalau dari atribusi sosial itu, aku ngalaminnya kayak gini. Temen aku tuh ngira kalau aku tuh marah sama dia. Gara-gara ekspresi aku tuh, temen aku yang mana nih? Yang di pondok, waktu aku di pondok gitu ya. Kan sekamar tuh. Jadi dia tahu lah kalau aku tuh orangnya ceria, ekspresif yang ceria terus gitu loh. Yang selalu happy bawaannya. Tapi pada saat itu aku ekspresinya lagi marah dan murung. Dan dia ngerasa kalau dia adalah penyebab utamanya aku berekspresi seperti itu. Padahal tidak ada yang membuktikan hal itu. Tapi dia ngerasa seperti itu karena dia melihat ekspresi aku seperti itu di depan dia, ekspresi marah dan murung itu. Wajah aku tuh kayak sinis gitulah ke dia gitu. Padahal saat itu kalau nggak salah ya, aku adalah masalah yang istilahnya tuh karena situasional aku gitu, sehingga ekspresi aku tuh yang keluar kayak gitu. Aku belum bisa mengontrol ekspresi aku dengan baik. Tapi kan wajar ya kalau kita tuh dapat suatu situasi yang tidak mengenakan kita, terus kita berekspresi seperti itu, wajar kan? Dan dia di situ coba nanya gitu, bukan nanya sih, ada suatu ketika kita tuh cerita kan, cerita terus bahas tentang itu, terus dia bilang, aku kira kamu marah Faye sama aku gitu. Kenapa nih si Faye ini? Oh iya, Faye itu nama panggilan aku di kalangan teman-teman gitu ya, teman-teman aku tuh. Padahal namanya Nabila Fitri tapi panggilannya Faye. Adalah sejarahnya. Nah, dari yang dirasakan oleh temenku itu ya masuk ke teori of naive psychology. Nah, yang mana dia tuh kan nyoba nyari penjelasan kenapa sih aku begitu gitu loh. Padahal ekspresi aku jadi seperti itu ya karena situasi tertentu yang membuat aku tidak nyaman, yang membuat aku risih gitu. Bukan karena dia, tapi ada gitu. Aku nggak bisa sebutin di sini. Dia tuh mikirnya kayak gini, mungkin karena aku tuh habis ngelakuin ini makanya ekspresi si Faye tuh kayak gitu ke aku katanya. Gitu. Di sini nyangkutlah yang namanya theory of naive psychology. Lalu yang kedua adalah perubahan atau pembentukan sikap. Sikap bisa didefinisikan sebagai kecenderungan untuk berperilaku terhadap suatu objek tertentu. Di sini aku tanya ke teman aku, ada nggak sih sikap atau pandangan kamu yang berubah total, misalnya soal vaksin, gaya hidup, atau politik? Apa yang bikin kamu berubah pikiran? Kamu berubah karena bukti logika atau karena orang yang ngomong itu kamu percaya gitu? Terus dia bilang ada gitu. Semakin aku beranjak dewasa, aku disungguhi banyak sekali informasi dan bukti mengenai politik, yakni korupsi, suap, dan banyak kecurangan lainnya dalam hukum Indonesia atau berpolitik. Pandanganku yang awalnya menganggap Indonesia akan selalu baik-baik saja, akhirnya jadi berubah sebaliknya. Terus dia bilang kalau mau cantumkan jawabanku tolong sensor namanya ya. Berdasarkan hal ini,
masuk ke dalam teori disonansi kognitif, yang mana terjadi ketika seseorang mengalami ketidaksesuaian antara dua atau lebih elemen kognitif dalam dirinya, yang kemudian menimbulkan tekanan psikologis untuk mengurangi ketidaksesuaian tersebut. Nah, dalam kasus ini, disonansi muncul antara keyakinan lama dengan informasi baru, yang mana menunjukkan ketidakberesan dalam sistem hukum dan pemerintahan. Nah, supaya dapat mengurangi disonansi itu, dia kemudian melakukan penyesuaian sikap dengan mulai memandang kondisi Indonesia secara lebih kritis dan realistis. Dan dia nggak lagi meyakini kalau semuanya akan baik-baik saja, melainkan menyadari bahwa banyak persoalan yang paling serius yang harus dihadapi oleh bangsa ini. Yang ketiga adalah perilaku prososial, yang mana merupakan tindakan sukarela yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada individu lain tanpa mengharapkan imbalan langsung. Nah tuh, entah ini aku merasa diri aku sendiri tuh kayak aku tuh punya kesenangan. Aku suka nolong orang. Terkadang aku tuh nolong orang bukan buat minta upah gitu, nggak. Cuma ketika aku menolong orang, aku punya rasa senang gitu. Nah, aku senang bisa menolong orang. Aku senang orang tuh senang karena ditolong dengan aku gitu, nah, Faye. Ya itu sih. Nggak tahu sih sesuai apa enggak dengan yang diharapkan Faye jawabannya. Cuma aku merasakan itu gitu, nah. Kadang ada kalanya aku merasa malah menawarkan bantuan gitu, nah. Karena aku senang ketika melihat orang tuh, nah, senang aku bisa senang ditolong dengan aku bangga dengan diriku gitu, nah. Berdasarkan apa yang Nisbun katakan ini, dia lebih ke motivasi intrinsik sih teorinya, karena dia melakukan itu dasarnya dari dia sendiri. Dia senang ngelakuin itu, dia senang menolong orang tanpa mendapatkan imbalan, dia nggak harapin itu. Dan empati altruism hipotesis ini juga bisa masuk karena dia nggak ngarepin imbalan dari orang melakukan kebaikan tersebut gitu. Dia ngerasa puas kalau udah bantuin orang, bahkan dia nawarin bantuan gitu loh. Lalu yang keempat adalah agresi, yang merupakan perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti, melukai, atau merugikan orang lain, baik secara fisik maupun psikologis. Waktu itu aku ada di titik dimana aku tuh bener-bener nyerah banget karena jaringan. Karena saat ini aku itu sedang asrama kan, sedang mengikuti tahap asrama di kampus kan, di kampus. Yang mana jaringan itu lelet banget. Dan itu menyusahkan aku dalam membuat tugas, dalam memenuhi tujuan aku. Jadi aku frustasi gara-gara itu. Sampai-sampai aku tuh mengeluarkan kata-kata yang tidak ma'ruf gitu pada saat itu. Dan aku minta maaf pada diriku sendiri karena aku menyebutkan hal ini. Harusnya kan aku tutup ya, tapi ini menjadikan refleksi lah buat kita gitu. Aku juga belajar untuk mengendalikan diri. Aku jadi gini sih ya. Kayak gitulah ya ceritanya gitu. Dan pada saat agresif itu aku tuh kayak udah hampir nyerah banget gitu. Nah pokoknya di situ tuh kan agresif tuh sudah kayak sampai mukul gitu kan. Tapi aku nggak berniat untuk menyakiti seseorang, aku nggak berniat untuk menyakiti. Tapi aku pengen tujuan aku tuh terpenuhi gitu loh. Tapi ya jatuhnya frustasi karena dihalangi oleh jaringan yang lelet ini. Frustasi ya, stres lah pokoknya ya. Jadinya kayak gitu, keluarlah keagresifan itu gitu deh. Dan aku malu juga sih cerita yang kayak gitu karena itu terlalu naif, terlalu kekanak-kanakan gitu. Masa udah gede masih belum bisa mengendalikan diri, masih belum bisa mengendalikan itu semua. Padahal kan udah besar nih, umur udah 20 tahun. Enggak sih, belum, November ini 20 tahun. Dan aku benar-benar malu sebenarnya, cuman ya gak ada pilihan, aku harus ngasih contoh ini gitu. Nah, dari yang aku alami ini sebenarnya nggak ada nyakitin orang-orang, cuman dalam kamar tuh kan ada aku dan temanku. Nah, teman aku tuh pasti terganggu akan itu, akan keagresifan aku sampai ngelempar HP itu segala. Nah, ini masuk ke dalam teori frustasi agresi yang mana dikemukakan oleh Dollard DKK. Nah, frustasi yang di sini nih menimbulkan dorongan untuk berperilaku agresif gitu kalau nggak salah. Yang terakhir adalah dinamika kelompok, yang berarti sekumpulan orang yang bertujuan sama dalam mempercepat pengembangan diri, sehingga menciptakan kelompok yang lebih responsif dan pada gilirannya
tujuan pendidikan atau pelatihan bisa dicapai dengan cara yang lebih efektif, efisien, dan berkualitas. Nah, di sini ada cerita dari sepupu aku. Nah, dia cerita, awalnya ini kami ada disuruh bikin project gitu, kayak semacam kerkom gitu. Nah, tapi saat itu ada beberapa orang yang kerjanya hanya ngatur, tapi nggak mau diatur balik, dan ingin jadi pemimpin gitu. Tapi sayangnya mereka terlalu lalai, sehingga nggak benar. Awalnya rencana kami untuk buat project, karena sama-sama lelah ya, kita akhirnya mencoba untuk off sesaat, dan itu hanya beberapa hari. Setelahnya karena ada batasan waktu deadline tanggalnya sekian, jadi pada ribut tuh grup untuk rencanain ulang dari awal, bener-bener dari awal dan kepepet, tapi hasilnya memuaskan dan pas selesai pun kami semua pada maaf-maafan. Karena beberapa hari sebelumnya sempat kacau, tapi tetap akhirnya berjalan dengan baik dan hasilnya juga sangat baik. Nah, yang dialami oleh sepupuku ini masuknya tuh ke tahapan pembentukan kelompok, yaitu Tuckman's Stage of Group Development. Teori ini menjelaskan bahwa kelompok akan melewati beberapa tahapan, kayak forming, storming, norming, performing, adjourning. Forming itu awal terbentuknya kelompok, kayak udah mulai bahas tugas. Terus storming itu adanya konflik, kayak yang fasenya mereka tuh ribut, saling ngatur, ngambek, terus off dulu. Habis itu norming, mulai saling memahami tuh, nyusun ulang rencana. Habis itu performing, kelompok bekerja dengan efektif yang hasilnya memuaskan. Adjourning, penutupan dengan perasaan lega dan saling minta maaf. Nah, kayak momen selesai dan maaf-maafan itu. Jadi itulah 5 pembahasan yang aku bahas tadi, yang mana sering banget terjadi di kehidupan kita. Mulai dari kenapa orang bisa salah menilai, sampai kenapa kita berubah sikap atau membantu seseorang, dan itulah gitu ya. Dan makasih banget buat teman-teman yang udah cerita, yang mana sudah ngebantuin aku juga. Terima kasih. Dan semoga video ini bisa bikin teori-teori tadi jadi lebih gampang dimengerti dan relate gitu sama kehidupan kita. Kalau kalian punya pengalaman yang serupa, kalian bisa share ke aku atau share di kolom komentar ya. Dan sampai ketemu lagi. Bye bye. Thank you.